Reksadana itu seperti kita patungan bareng teman-teman untuk investasi. Bayangkan kita semua mengumpulkan uang kita bersama-sama. Kita kumpulkan uang bersama investor lain, sehingga dana yang terkumpul menjadi lebih besar dan lebih kuat. Lalu uang ini dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional, yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola dana. Mereka punya strategi jitu untuk mengembangkan dana kita dengan melakukan analisis pasar dan memilih investasi yang tepat. Nah, kalau obligasi itu berbeda lagi. Obligasi adalah instrumen investasi di mana kita meminjamkan uang kepada entitas tertentu. Bayangkan kita meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk berbagai proyek atau kebutuhan mereka. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan bunga secara rutin yang bisa menjadi sumber pendapatan tetap bagi kita. Di akhir periode, uang pokok kita akan dikembalikan sehingga investasi kita tetap aman. Reksadana cocok untuk ingin investasi praktis dan mudah. Kita serahkan saja ke ahlinya yang akan mengelola semuanya. Sedangkan obligasi lebih aman, cocok untuk yang tidak mau mengambil risiko tinggi dan ingin pendapatan yang lebih stabil. Tahun 2024 masih penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi global masih belum stabil dan inflasi masih mengintai. Nah, investasi menjadi tameng penting untuk melindungi nilai uang kita. Dengan investasi, uang kita tidak diam saja, malah bisa bertumbuh mengalahkan inflasi. Kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Tidak hanya itu, investasi juga bisa menjadi passive income loh. Kita bisa dapat untung dari bunga atau dividen. Lumayan kan buat tambah-tambah jajan. Pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko dalam investasi. Dengan menyebar investasi ke berbagai jenis reksadana, Anda bisa melindungi diri dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Jangan taruh telur dalam satu keranjang ya. Pilih beberapa jenis reksadana. Ada reksadana saham, pasar uang, dan pendapatan tetap. Setiap jenis reksadana memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, jadi penting untuk memahami masing-masing sebelum berinvestasi. Kedua, pantau kinerja reksadana secara berkala. Pastikan kinerjanya sesuai harapan. Dengan memantau secara rutin, Anda bisa mengambil tindakan cepat jika ada perubahan signifikan dalam kinerja reksadana Anda. Jangan ragu untuk mengganti reksadana kalau perlu. Ketiga, perhatikan biaya reksadana. Ada biaya pembelian, penjualan, dan pengelolaan. Biaya-biaya ini bisa mempengaruhi hasil investasi Anda secara signifikan, jadi pilihlah reksadana dengan biaya yang wajar dan transparan. Pilih reksadana dengan biaya yang wajar. Jangan sampai biaya yang tinggi menggerus keuntungan investasi Anda. Ingat, investasi reksadana butuh waktu. Kesabaran adalah kunci dalam investasi. Jangan berharap hasil instan. Jangan panik kalau nilainya turun dalam jangka pendek. Fluktuasi adalah hal yang wajar dalam investasi. Stay cool and enjoy the ride. Nikmati prosesnya dan tetap tenang dalam menghadapi perubahan pasar. Taktik cerdas investasi obligasi. Investasi obligasi bisa menjadi pilihan yang cerdas untuk diversifikasi portofolio Anda. Pilih obligasi dengan peringkat kredit tinggi, artinya risikonya lebih rendah. Peringkat kredit tinggi menunjukkan bahwa penerbit obligasi memiliki kemampuan yang baik untuk membayar kembali utangnya. Kita bisa cek peringkat kredit di lembaga pemeringkat seperti Pevindo. Lembaga ini memberikan penilaian yang objektif dan terpercaya. Perhatikan juga jangka waktu obligasi. Jangka waktu yang lebih pendek biasanya memiliki risiko yang lebih rendah. Semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi bunganya. Namun, ini juga berarti Anda harus siap menghadapi fluktuasi pasar yang lebih besar. Tapi, risikonya juga lebih tinggi. Jangan lupa diversifikasi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dengan menyebar investasi Anda di berbagai jenis obligasi. Pilih obligasi korporasi dan pemerintah. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Obligasi korporasi biasanya punya bunga lebih tinggi. Obligasi pemerintah lebih aman. Dengan menggabungkan keduanya, Anda bisa mendapat keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Intinya, investasi obligasi itu seperti bermain puzzle. Anda harus menyusun potongan-potongan dengan cermat. Kita harus pintar-pintar menyusun strategi agar hasilnya maksimal. Dengan strategi yang tepat, investasi obligasi bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Kesimpulan, meraih sukses finansial di tengah ketidakpastian.
Investasi di tahun 2024 bukan lagi pilihan tapi keharusan. Reksadana dan obligasi bisa jadi andalan. Keduanya punya potensi keuntungan besar. Ingat, selalu pelajari dengan baik sebelum berinvestasi. Jangan mudah tergiur iming-iming untung besar. Pastikan kita paham risikonya. Yuk, mulai investasi dari sekarang. Siapkan masa depan yang lebih cerah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari.